Nawawi Mega 2020. Sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi atau perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya. Guest Priyono Marnis 2008. Manajemen sumber daya manusia adalah Human Resource Management comprise a set of policies designed to maximize organizational integration, employee commitment, flexibility, and quality of work. Handoko Hani Purnaya 2016. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Jadi, bisa dipastikan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia adalah dua hal yang saling berkaitan. Dengan manajemen sumber daya manusia yang bagus, akan memunculkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten pada bidang-bidang tertentu. Aplikasi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu analisis pekerjaan dan proses manajemen talent. Talent management adalah proses yang berorientasi pada tujuan dan terintegrasi, terdiri dari perencanaan, rekrutmen, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian imbalan kepada karyawan. Dari proses tersebut, perusahaan melakukan analisis jabatan atau job analysis, yaitu prosedur menentukan tugas dan keterampilan yang dibutuhkan oleh sebuah pekerjaan dan tipe orang yang perlu direkrut. Hasil dari proses ini adalah deskripsi pekerjaan atau job description. Yang kedua yaitu perencanaan dan perekrutan anggota. Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Menurut Marwansyah dalam Rosento tahun 2020 mengatakan bahwa rekrutmen adalah serangkaian aktivitas yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk menarik para pelamar kerja yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Metode yang digunakan untuk menguji dan memilih setiap anggota baru harus dilakukan dengan baik seperti dengan melakukan survei kerja, guna untuk mendapatkan data dari anggota baru. Contohnya seperti pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner dan mengadakan wawancara. Dan dengan cara metode analisis data. Menganalisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif dan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis tentang fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antara anggota baru dengan pekerjaannya. Wawancara adalah desain prosedur untuk memperoleh informasi dari seseorang melalui tanggapan lisan ke pertanyaan lisan. Seperti dalam wawancara PT Evergrande dibagi dalam dua tahapan, yaitu pertama, bagian HRD perusahaan serta user atau pihak yang memerlukan pegawai melakukan wawancara langsung ke kandidat SDM, dan tahapan berikutnya diwawancarai bagian manajemen apabila tahap pertama berhasil. Setiap pertanyaan yang diajukan bertujuan untuk mengetahui watak dari kandidat SDM tersebut, sesuai dengan bidang dan ilmu-ilmu khusus yang mereka miliki, sehingga lebih membutuhkan SDM yang peduli akan pekerjaan dan memiliki antisipasi yang baik serta mampu menganalisa situasi di lapangan pekerjaan. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibanding dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan.
Mathis dan Jackson dalam jurnal pengaruh penilaian kinerja terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai variabel moderasi. Dengan penilaian kinerja tersebut akan bermanfaat untuk mengetahui kinerja karyawan suatu organisasi atau perusahaan mengalami penurunan atau peningkatan. Etika kerja dan disiplin kerja. Desri, Mande, dan Max dalam jurnalnya, etika kerja adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Disiplin kerja menurut Rifai dalam Desri, Mande, dan Max 2017, suatu alat yang dipergunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya meningkatkan kesadaran dan kesediaan seorang dalam memenuhi segala peraturan perusahaan. Melatih dan mengembangkan anggota. Developing employees merupakan pengembangan karyawan baru kepada suatu perusahaan untuk menentukan posisi pekerjaan mereka. Perusahaan juga menjalankan beberapa pelatihan, yaitu pelatihan sektoral, keseluruhan, dan eksternal. Pelatihan sektoral adalah pelatihan untuk karyawan baru. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap karyawan memahami kebutuhan perusahaan. Pelatihan keseluruhan dibutuhkan karena ada kemungkinan perusahaan tersebut merelokasikan sumber daya manusia dari satu bagian ke bagian lain. Pelatihan eksternal juga diperlukan untuk mengasah intelektual karyawan dari segi sumber daya manusia. Yang pertama adalah memberi saran kepada manajemen tentang kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan organisasi atau perusahaan memiliki sumber daya manusia bermotivasi tinggi dan berkinerja tinggi, dilengkapi dengan sarana untuk menghadapi perubahan. Yang kedua adalah memelihara dan melaksanakan kebijakan dan prosedur sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Tujuan-tujuan mempelajari manajemen sumber daya manusia. 3. Mengatasi krisis dan situasi dalam hubungan yang terjadi antara pegawai. Konflik atau permasalahan akan selalu terjadi di perusahaan atau organisasi manapun. Sebab, ketika di dalam organisasi atau perusahaan, kita akan bertemu orang banyak yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan kita. Sehingga, kita akan sering berbeda pendapat satu sama lain yang berpotensi menimbulkan konflik. Maka dari itu, MSDM memiliki peran menyediakan sarana untuk dapat menyelesaikan masalah melalui mediasi atau bermusyawarah untuk dapat menyelesaikan masalah secara bersama. Kemudian, tujuan-tujuan mempelajari manajemen sumber daya manusia yang berikutnya yaitu 4. Menjadi media komunikasi dalam perusahaan atau organisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi adalah hal yang paling penting antar pegawai atau anggota dalam suatu organisasi. Sebab komunikasi adalah aspek paling penting agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu, MSDM memiliki peran menyediakan rapat bagi para anggota organisasi untuk selalu bisa berkomunikasi satu sama lain agar bisa berkomunikasi terhadap tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya adalah membantu perkembangan arah dan strategi organisasi atau perusahaan secara keseluruhan dengan memperhatikan aspek sumber daya manusia. Yang selanjutnya adalah menyediakan bantuan dan menciptakan kondisi yang dapat membantu manajer lini dalam mencapai suatu tujuan.